Selamat pagi, perkenalkan saya Naila Wahyu, NIM 46. Perkenalkan, nama saya Francisca Gusti Ayu Permatasari, NIM 42. Perkenalkan nama saya Aura Maharenegar, NIM 50. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami tentang chicken dumpling. Tujuan dari bisnis ini yaitu memproduksi dan menjual pangsit ayam kepada konsumen yang tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan cara memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan juga bertujuan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pelanggan melalui inovasi varian rasa dan presentasi yang menarik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pasar sasaran kami. Pasar sasaran kami yaitu meliputi berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Konsumen yang menjadi target pasar bisnis ini adalah masyarakat yang aktif dan sibuk. Selain itu, usaha bisnis ini juga bisa membidik konsumen yang mencari makanan berkualitas dengan harga terjangkau. Target pasar ini dapat mencangkup berbagai kelompok ekonomi dan sosial, termasuk pelajar, pekerja, dan keluarga dengan anggaran makanan terbatas. Strategi pemasaran memanfaatkan platform media sosial sebagai promosi. Yang kedua, melakukan penjualan di tempat strategis. Ketiga, menawarkan diskon dan promo pada hari besar atau weekend. Yang keempat, menjual produk melalui media sosial. Selanjutnya mengenai produk. Makanan yang terdiri dari kulit pangsit yang diisi dengan daging ayam cincang dengan bahan-bahan lainnya seperti sayuran, bumbu, dan rempah-rempah. Tersedia dalam kemasan yang berisi beberapa buah pangsit yang dapat digoreng atau dikukus sebelum disajikan. Selain itu, ada juga beberapa varian pangsit ayam yang dijual dalam keadaan bentuk beku atau frozen food, sehingga dapat diolah lebih mudah di rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen. Awal dari bisnis chicken dumpling ini yaitu bisnis berskala kecil. Bisnis ini akan dikelola oleh pemilik bisnis ini sendiri, termasuk semua dari tanggung jawab seperti pemasaran, keuangan, dan operasional akan dilakukan oleh pemilik bisnis ini sendiri. Proyeksi keuangan. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, ukuran bisnis. Yang ketiga, biaya operasional. Yang keempat, harga jual. Yang kelima, permintaan pasar. Selanjutnya, deskripsi umum perusahaan. Bisnis pangsit ayam adalah jenis bisnis kuliner yang menyediakan pangsit berisi daging ayam dan sayuran yang diolah dengan cara digoreng atau direbus. Bisnis pangsit ayam ini dapat berbentuk warung makan, gerai kaki lima, atau bahkan restoran yang menyediakan berbagai macam hidangan berbahan dasar pangsit ayam. Pangsit ayam menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia karena rasanya yang enak dan harganya yang terjangkau. Selain itu, pangsit ayam juga dapat dijumpai di berbagai tempat, mulai dari pusat perbelanjaan hingga pedagang kaki lima di pinggir jalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dari tim kami. Yang pertama yaitu menjadi produsen pangsit ayam terbaik di Kota Malang dengan menggunakan kualitas bahan baku dan produk yang berkualitas. Kedua, menjadi salah satu gerai makanan pangsit ayam terbaik dan terpercaya di Kota Malang dengan berfokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Berikutnya adalah misi, menyediakan pangsit ayam dengan rasa dan kualitas terbaik yang disiapkan dengan bahan baku yang segar dan berkualitas. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada pelanggan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kualitas makanan di setiap tahap produksi dan penyajian. Yang keempat, mengembangkan inovasi pada produk dengan menambahkan variasi pada rasa dan ukuran pangsit ayam. Dan yang terakhir, menjaga kestabilan harga yang terjangkau dan tetap menghasilkan keuntungan yang cukup.
Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis. Yang pertama, kualitas bahan baku. Yang kedua, konsentrasi rasa. Yang ketiga, kebersihan tempat dan higienis. Yang keempat, pelayanan pelanggan atau customer service. Yang lima, strategi pemasaran. Selanjutnya, kekuatan dan kompetensi inti dalam bisnis ini, yaitu kualitas rasa yang konsisten, kebersihan dan higienis, pelayanan yang baik, keahlian dalam membuat pangsit, dan terakhir kualitas rasa yang konsisten. Selanjutnya, ada faktor penting dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama yaitu memiliki produk pangsit ayam yang berkualitas tinggi dan banyak inovasi rasa yang menarik. Kedua, memiliki strategi pemasaran dan promosi yang aktif. Dan keempat, manajemen produksi yang efisien. Yang terakhir, manajemen keuangan yang baik. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan ada contoh produk, contoh kemasan, logo, dan juga contoh desain dari kemasan kami. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa layanan dalam bisnis ini. Yang pertama, ada penjualan makan di tempat. Kedua, layanan pesan antar. Ketiga, penjualan produk olahan. Lalu ini untuk contoh beberapa daftar harga yang telah kami tetapkan. Yang pertama ada menu pangsit ayam biasa dengan harga 12.000. Yang kedua ada menu pangsit ayam spesial varian sawi dengan harga 15.000. Yang ketiga ada pangsit ayam spesial jamur dengan harga 17.000. Yang keempat ada pangsit ayam spesial ayam rica dengan harga 17.000. Yang terakhir kami menyediakan menu frozen pangsit ayam dengan varian mix dengan harga 25.000. Berikutnya rencana pemasaran. Untuk memanfaatkan peluang dalam industri pangsit ayam ini, perusahaan kami melakukan riset pasar terus meniru untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, mengembangkan produk pangsit ayam yang sesuai dengan target pasar kami. Jika berbicara mengenai bisnis kuliner memang tidak ada nada habisnya, sebab makanan merupakan kebutuhan pokok semua orang yang pasti akan selalu dicari dan dibutuhkan. Akan tetapi, bagaimana caranya supaya bisnis kuliner yang kita jalani bisa mempunyai nilai plus di mata pelanggan dan juga meraih omset yang tinggi. Selanjutnya, fakta industri. Pertama, dalam industri kami targetkan dalam sekitar wilayah Malang. Kedua, potensi besar bagi pemasaran masih 60%. Ketiga, pangsa pasar yang kami perkirakan 90% dan yang 10% kemungkinan tidak menyukai pangsit ayam. Yang keempat, potensi pertumbuhan peluang pemasaran sebesar 80%. Yang terakhir, sasaran tren pasar. Selanjutnya, produk. Pangsit ayam adalah usaha kuliner yang bergerak di bidang produksi dan penjualan bakso ayam. Pangsit ayam merupakan makanan yang terbuat dari kulit tepung dengan campuran daging ayam giling dan rempah-rempah. Hidangan ini sering disajikan dengan kuah kaldu atau sambal agar masakannya semakin nikmat. Selanjutnya pelanggan. Meliputi rasa dan tekstur, kemudahan dan kenyamanan, pilihan variasi. Selanjutnya kompetisi, analisis kompetitor, pemahaman pasar, pelanggan setia, dan terakhir pemasaran efektif. Selanjutnya untuk strategi. Yang pertama ada penelitian pasar. Dilakukan penelitian mendalam tentang karakteristik pelanggan dalam ceruk pasar pangsit ayam pangsit kita. Yang kedua ada branding yang relevan. Dalam ceruk pasar yang spesifik, penting untuk membangun merek yang relevan dan menarik bagi pelanggan. Yang ketiga ada segmen target yang jelas. Tetapkan segmen target yang jelas dalam bentuk ceruk pasar Anda. Komunikasi yang relevan. Gunakan saluran komunikasi yang tepat untuk mencapai audiens target. Target Anda bisa melalui media sosial, iklan online,
kampanye email, atau kemitraan dengan influencer yang relevan. Yang terakhir ada penawaran khusus. Tawarkan penawaran khusus atau promosi yang eksklusif bagi pelanggan dalam ceruk pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.